Bab 111. Kerempongan Areta. Setelah berpamitan dengan Eyang Kemal dan Kirana yang penuh drama, Kai dan Areta pun langsung meluncur pergi menggunakan mobil mewah yang dikemudi oleh Pak Mamat. Mobil yang langsung melesat meninggalkan area pemukiman dengan diikuti oleh beberapa orang anak yang berlari mengejar di belakang. Pemandangan yang sama saat pertama kali Areta datang ke desa itu. Hanya saja, saat pertama kali, Areta memasang tampang tidak bersahabat pada mereka semua. Namun kali ini berbeda, Areta membuka jendela mobil lebar-lebar, mengulas senyum hangat, menyapa serta pamit pada setiap orang yang dilihatnya dengan ramah, terutama pada beberapa wanita pemetik daun teh yang setiap hari dilihatnya. Bukan hanya itu, Areta juga sampai melemparkan beberapa lembar uang pada anak-anak kecil yang berlarian di sisi mobil. Kai yang sudah duduk menyandarkan tubuh dengan nyaman cukup terperangah melihat perubahan sikap istrinya. Sudah ya, sampai di sini saja, tak usah kejar lagi. Dadah, Areta mengibas-ngibaskan tangan pada anak-anak kecil tersebut lalu menutup jendela mobil dan berbalik memandangi suaminya. Kai, sekolah Ai di mana? Tanyanya terlihat kalut, merasa tidak enak karena tidak sempat pamit pada adik iparnya. Kai spontan menunjuk ke arah ujung jalan di depan yang bercabang. Maksudmu yang belokan di depan? Kai mengangguk, seolah berat untuk berkata. Wajahnya masih meringis dan terlihat sayu. Bibirnya sampai terkulum ke dalam seperti menahan sakit. Areta langsung mencondongkan tubuh ke depan dan menepuk bahu Pak Mamat. Pak, di depan belok dulu, aku mau singgah sebentar di sekolahan. Tapi, Non, sebentar saja. Pak Mamat akhirnya mengangguk dan memutar setir mobil berbelok. Tidak jauh dari belokan, terlihat gedung sekolahan yang tidak terlalu besar, tapi terlihat asri dengan banyaknya pepohonan rindang. Ai kelas berapa? Tanya Areta lagi pada Kai, kelas 12-2. Oke, Areta buru-buru membuka pintu mobil saat mobil belum berhenti sempurna di depan gerbang. Lantas melompat turun dan berlari memasuki gerbang tersebut. Mukena yang digunakannya sampai berkibar-kibar diterbangkan angin. Berlari menyusuri deretan kelas mencari keberadaan kelas Hairina. Anak-anak sekolah yang melihatnya hanya mengerutkan kening memandang. Teteh, teriak Hairina dari arah koridor kelasnya yang kebetulan melihat Areta berlari. Areta menghentikan langkah dan spontan berbalik ke arah sumber suara. Hairina segera berlari menghampiri. Ada apa, Teh? Ai, syukurlah. Teteh pamit ya, ucapnya cepat dan sedikit tersengal-sengal. Sudah mau pulang, Teh. Kenapa cepat sekali? Teteh sudah dijemput, sepertinya ada masalah dengan kakak Teteh dan harus buru-buru pulang. Raut wajah Hairina langsung berubah kecut, tapi masih berusaha menampilkan senyum. Areta buru-buru menarik gadis itu dan memeluknya. Sering-sering ngirim kabar, iya. Kalau ujiannya sudah selesai, datang sama Teteh. Oke, siap Teh, janji ya. Datang ke Teteh. Hairina mengangguk-angguk. Kembali keduanya saling berpelukan erat sebelum akhirnya saling melepas dengan berat hati dan Areta kembali berlari keluar gerbang sekolah. Hairina hanya melihat dari pagar teralis sekolah Kai yang mengibaskan tangan dari jendela mobil sebelum mobil itu pergi membawa kakak dan kakak iparnya. Mobil kini sudah melintasi deretan perkebunan teh yang terhampar luas di kiri dan kanan jalan. Mata Areta mengedar memandangi semuanya dengan saksama, ada rasa berat hati meninggalkan kawasan yang menurutnya sangat tenteram dan damai, serta meninggalkan banyak kenangan unik baginya. Begitu mobil sudah jauh meninggalkan kawasan perkebunan, barulah Areta meminta pinjam ponsel Pak Mamat dan segera menghubungi Anggara untuk mencari tahu. Akan tetapi panggilannya sama sekali tak terhubung. Berkali-kali pun mencoba tetap sama, Areta akhirnya beralih menghubungi Akira dan terkejut karena bukan pemiliknya yang menjawab. Loh, kenapa kamu yang angkat? Akira kemana? Apa yang terjadi dengannya? Kamu berbuat yang aneh-aneh padanya, cecarnya memberondong Dion dengan banyak pertanyaan. Dion di seberang sana hanya tersenyum. Alih-alih menjawab, ia malah mematikan sambungan telepon Areta. Brengsek, berani-beraninya dia mematikan teleponku, berangnya dan melempar kasar ponsel di tangan. Minta dipecat ini orang, lanjutnya bersungut-sungut kesal. Non, ponsel saya. Areta menaikkan kedua alis dan mengedip-ngedipkan mata kemudian tersadar dan memungut ponsel itu kembali. Maaf, Pak Mamat, ucapnya seraya menyodorkan ponsel Pak Mamat kembali, bukannya langsung mengambil ponselnya kembali. Pak Mamat terperangah sepersekian detik lamanya karena selama bekerja bersama keluarga Anggara, baru kali ini ia mendengar nona mudanya itu berucap kata maaf. Wah, nona, baru seminggu hidup dengan Pak Kaindra Anda sudah bisa mengucapkan kata maaf. Bagaimana kalau seumur hidup? Semoga saja pernikahan kalian langgeng sampai maut memisahkan. Amin. Pak Mamat tersenyum lebar dan mengambil ponselnya kembali. Tak apa, Non. Ponsel ini juga ayah nona yang berikan, mau nona lempar, banting dan rusak juga tidak masalah, balasnya berbesar hati. Areta hanya memutar bola mata lalu berbalik melihat Kai yang sejak tadi tidak terdengar suaranya, ternyata sudah tidur. Pantas tidak usil, gumamnya melihat Kai yang sudah memejamkan mata. Dasar kerbau, kerjaannya tidur terus. Cibirnya lagi mendengus, tapi kemudian mencondongkan tubuh mendekat dan menempelkan telapak tangan ke wajah Kai memeriksa suhu tubuhnya. Merasa masih di batas normal, Areta menarik diri dan menyandarkan punggung ke kursinya sendiri, tapi kembali mendekat saat melihat Kai berkali-kali bersin dan duduk gelisah. Kenapa? Tanyanya dengan kembali meraba-raba permukaan kulit Kai. Kamu butuh sesuatu? Kai hanya menggeleng tanpa membuka mata. Terlihat sangat-sangat mengantuk. Areta hanya menghela napas dan kembali menyandarkan punggungnya ke kursi, tapi kegelisahan yang tidak tahu bersumber dari mana menuntun tubuhnya lagi-lagi mendekati suaminya. Memeriksa kondisi laki-laki itu dengan sangat perhatian kemudian menarik satu tangan Kai. Kai akhirnya membuka mata dan memandangi istrinya dengan sayu. Lanjut saja tidurnya, aku hanya akan pegang tanganmu untuk jaga-jaga suhu tubuhmu naik atau tidak. Wanita itu mengusap lembut pipi Kai dan tersenyum. Mengeratkan genggaman tangan dan membawa genggaman itu ke pangkuannya. Kai mengulas senyum tipis dan menganggukkan kepala pelan. Tidak menyangka jika wanita itu yang lebih dulu berinisiatif menggenggam tangannya. Perjalanan pulang yang sangat berbanding terbalik dengan perjalanan datang sebelumnya di mana Kai yang bersusah payah berjuang menggenggam tangan mulus itu dengan bibir yang melengkung tersenyum-senyum. Kai memejamkan mata kembali. Jangan GR, aku hanya mau memastikan kamu baik-baik saja. Areta mendengkus, mencibirkan bibir dan mengernyitkan hidungnya melihat laki-laki itu yang tersenyum. Iya, sayang, saya tahu. Kai menjawab dengan mata tertutup. Senyumnya masih terkembang dan sepertinya akan bermimpi indah sepanjang perjalanan. Jangan senyum, senyummu jelek. Iya, sayang, saya memang jelek, tapi berhasil memilikimu, balasnya. Areta memutar bola mata dan membuang muka ke jendela samping.
Tapi diam-diam sudut bibirnya tertarik membentuk senyum tipis. Menyadari itu, ia cepat-cepat menggulung bibir mengurai senyumnya. Astaga, kenapa aku ikut tersenyum? Pak Mamat yang juga diam-diam mencuri lihat lewat kaca cermin depan ikut tersenyum senyum bahagia dibuatnya. 4 jam lamanya perjalanan darat tersebut, akhirnya mobil yang membawa mereka sampai di bandara pada tengah hari. Bersamaan itu telepon dari Anggara masuk di ponsel Pak Mamat dan meminta agar Kai dan Areta bergegas masuk karena beberapa menit lagi pesawat akan lepas landas. Ada apa? Tanya Kai. Pesawatnya sebentar lagi akan terbang, kita disuruh cepat. Ayo, jalannya jangan cepat-cepat, saya tak bisa mengejar, teriak Kai yang berusaha menjaga jalannya agar tetap normal tapi sangat kesusahan. Oh my god, Areta menggeram kesal dan berjalan mundur kembali ke sisi Kai. Pegang lenganku baik-baik, perintahnya menahan kekesalan. Jalannya pelan-pelan, lirik Kai membujuk sambil memegangi lengan istrinya yang berbalut mukena. Baru berjalan 1 meter ke depan, suara Pak Mamat kembali terdengar. Areta yang sangat kerempongan menoleh dengan geram dan teramat kesal. Apalagi sih, bagaimana kalau pakai ini saja? Pak Mamat mendorong troli barang menghampiri keduanya. Baik Kai dan Areta langsung saling pandang. Areta tersenyum penuh arti sambil menaik turunkan alisnya memandangi Kai. Kai langsung menelan ludah dan menggeleng-geleng seakan paham isi kepala istrinya. Kamu bercanda kan sayang? Tidak ada cara lain, ayo. Saya jalan saja, barangnya saja yang naik. Iya, sudah, jangan protes. Ayo cepat naik. Kai langsung mundur sambil terus menggeleng-gelengkan kepala. Ayo, jangan buang-buang waktu. Tapi tidak juga dengan. Areta menoleh pada Pak Mamat dan mengibaskan kepala. Pegang dia Pak Mamat, dan dudukkan ke atas, perintahnya tegas. Sepertinya jiwa kepemimpinannya sudah kembali. Kai hanya menelan ludah susah payah dengan bola mata menatap nanar istrinya saat Pak Mamat benar-benar memegangi dan membantunya naik duduk ke troli besi pengangkut barang bersama 2 koper milik Areta. Sementara ransel miliknya tetap berada menggantung di pundaknya. Astagfirullah, mimpi apa saya semalam? Kai merutuki diri sendiri sambil menutup wajah menggunakan kedua tangan. Menyembunyikan wajah merah padamnya yang berusaha menyembunyikan rasa malu luar biasa. Keduanya langsung menghambur masuk dan mengabaikan segelintir pasang mata yang memandang keduanya dengan aneh. Pasalnya, Areta berjalan sambil mendorong troli barang dengan hanya memakai mukena, itu pun mukena pasaran yang harganya tidak seberapa, sementara laki-laki yang duduk di atas troli yang didorongnya berpenampilan jauh lebih parah, sangat kontras dibandingkan beberapa pasang mata yang berpenampilan rapi dan eksklusif. Untung saja wajah keduanya menyelamatkan mereka sehingga orang-orang yang melihat hanya menyunggingkan senyuman. Namun, berbeda jauh dengan reaksi orang-orang yang kini sudah berdiri menunggu mereka di longe keberangkatan. Terutama Anggara yang langsung mematung speechless melihat anak dan menantunya. Kalian berdua datang dari peradaban mana? Bab 112. Perjalanan ke Swiss. Dari negeri antah berantah. Areta menjawab pertanyaan Anggara dengan ketus. Dedi sendiri yang mengirim Reta ke sana. Jadi, jangan protes kalau begini jadinya, lanjutnya menggerutu. Mencebik dan mengedarkan mata memandangi semua yang ada di sana dengan ekspresi bingung. Kai pun demikian, memandang heran pada Bara, Aryo, Bu Asih, bahkan Pak Harun yang juga ada di sana. Sementara orang-orang yang dipandangi juga balik memindai penampilan unik pasangan pengantin baru tersebut dengan sama terheran-herannya. Bara dan Aryo bahkan beberapa kali mengucek mata dan mengerjap-ngerjap melihat pimpinan perusahaan tempat mereka bekerja. Wanita perfeksionis yang selama ini dikenal sangat angkuh menjunjung tinggi penampilan, kerapian dan kecantikannya malah muncul dalam penampilan yang sukses membuat mereka menganga dan membelalak tak bisa berkata-kata. Merasa malu dipandangi, Kai segera menarik ujung mukena istrinya yang membuat wanita itu spontan menoleh. Sayang, tolong bantu, cicit Kai meminta bantuan. Tanpa memedulikan sekeliling, Areta langsung memutar tubuh menghadap Kai sepenuhnya lalu membungkuk meraih kedua tangan suaminya itu dan membantunya berdiri. Anggara yang terkejut langsung maju mendekat. Nak, kamu kenapa? Nak Tai kenapa? Pak Harun ikut bertanya dan membuat semua mata langsung beralih melihatnya. Tai, Aryo dan Bara saling pandang dengan geli. Kedua alis Anggara bahkan sampai terangkat maksimal memandangi laki-laki parubaya yang merupakan sahabat lamanya itu. Ih, Bapak bicara jorok apa sih? Bu Asih menepuk lengan Pak Harun dengan jengkel. Kai Pak, bukan Tai. Tai mah kotoran atuh, Pak. Kai yang sudah berdiri dibantu istrinya langsung meralat dan memandang Pak Harun dengan gemas. Oh, maaf, Bapak kira panggilan kecilnya itu, kekehnya, Harun-Harun, masa menantu saya dipanggil Tai. Gak bener kamu, Anggara geleng-geleng kepala dengan kebiasaan sahabat lamanya yang memang sejak dulu sering mengganti nama orang sesuka hati. Maaf, Jones, maklum pengaruh umur, siapa lagi yang kamu panggil Jones? James, maksudnya. Laki-laki parubaya peranakan Arab itu menyengir lebar memamerkan deretan giginya yang masih lengkap. Aryo dan Bara tersenyum geli dan mengedikkan tubuh seraya kembali mengalihkan perhatian pada Kai yang berdiri sambil menarik sedikit bagian sarungnya ke depan. Kai, kamu abis sunat. Dua bujang kembali kompak bersamaan bertanya. Mata keduanya berfokus memandang ke bawah pada area sarung yang Kai tarik. Tidak, seru Kai diiringi gelengan kepala. Wajahnya sangat merah merona, entah pengaruh malu yang begitu besar atau hawa tubuhnya yang meningkat. Ini karena, kenapa kalian mau tahu urusan suami pimpinan kalian? Tanya Areta galak, menarik Kai ke belakang tubuhnya dan memasang badan pada Aryo dan Bara. Seperti anjing kecil yang langsung melompat ke baris depan membela tuannya. Kai kan teman kami Miss. Cicit Aryo dan Bara takut-takut. Itu kalau aku tak ada. Kalau ada aku, dia suami pimpinan kalian, jadi harus hormat padanya dan jangan tanya macam-macam. Lagian, kalian berdua ngapain di sini? Bolos kerja, sudah lelah bekerja, mau dipecat, bentaknya dengan mata melotot pada dua pemuda yang merupakan karyawannya. Dua bujang itu langsung bergerak mundur ke belakang Anggara. Kami cuma diajak, Miss, jawab keduanya takut-takut. Siapa yang mengajak kalian, bentaknya. Dedi yang mengajak mereka. Kenapa? Mau marah sama Dedi? Nyali Areta langsung ciut dan menggeleng-geleng, tapi matanya melirik tajam pada Bara dan Aryo. Kenapa dengan Kai? Apa yang kamu lakukan sampai dia seperti itu? Cecar Anggara kalut. Bergerak maju memeriksa keadaan menantunya. Kamu baik-baik saja, Nak. Apa yang sudah Reta lakukan padamu? Saya baik-baik saja, Ayah. Reta tidak melakukan apa-apa, jawab Kai malu-malu.
Jangan menyembunyikan sesuatu. Katakan jika dia memang menyakitimu. Benar, ayah. Saya tidak apa-apa. Anggara menghela napas dan menoleh pada putrinya. Reta benar tidak berbuat apa-apa, Dedi. Dia seperti itu karena terlalu bersemangat, cicitnya. Apa maksudmu? Bola mata Anggara menatap tajam putrinya. Itu karena apa? Bentak Anggara. Karena Dedi terburu-buru mau cucu, jadi kami tidak berhenti melakukannya. Areta langsung menggigit bibir bawahnya menahan malu. Walah, Kopie, Bu Asi terperangah mendengar penuturan Areta. Matanya bergerak menjelajahi sarung Kai dan tersenyum geli. Bukan seperti itu, perkataan Kai terhenti karena Areta menyikut perutnya. Sudah diam saja, daripada mereka banyak tanya, bisik Areta. Kai akhirnya mengangguk pasrah. Jadi bisa langsung lumpuh begitu kalau terlalu sering, ya cerocos Aryo bergidik ngeri. Wah, gak kira-kira kamu Kai. Punya istri cantik langsung gas aja terus. Bara ikut tercengang. Dasar anak muda, sejak awal, Bapak sudah bisa melihat kalau kamu itu sudah tidak sabaran sama istrimu itu. Pak Harun ikut-ikutan mencecar. Kai semakin tersenyum kikuk dan salah tingkah, padahal dalam batin misu-misu, apa yang mereka semua pikir sama sekali belum pernah ia lakukan. Surga dunia dalam rumah tangga itu sama sekali belum pernah ia rasakan. Sudah, tak usah mengganggu pengantin baru. Anggara segera mengalihkan perhatian semua dari menantunya. Tapi Dat, apa sebenarnya yang terjadi? Ada apa dengan Kira? Dia baik-baik saja, kan? Areta kembali mencecar Anggara dan menatap penuh penasaran. Alhamdulillah Kira baik-baik saja, kamu tak perlu khawatir. Astaga, aku sampai panik mengira sesuatu terjadi pada Kira. Areta langsung menghela napas lega dan mengusap wajahnya yang polos tanpa sapuan makeup. Lalu, kenapa kita harus ke Swiss? Kenapa mereka semua juga ada di sini? Cecarnya kembali seraya mengedarkan pandangan melihat yang lainnya satu persatu. Mereka semua akan ikut bersama kita ke Swiss atas permintaan Nak Dion. Dion, Areta menyela perkataan ayahnya dan terperangah sesaat. Jadi ini semua rencananya. Memangnya siapa dia berani memerintah seenak jidat sampai membuatku panik begini? Aku sampai tidak sempat mandi dan langsung pergi terburu-buru karena cemas pada Akira. Tapi ini semua hanya karena rencananya. Oh my god, minta dikirim ke kutub utara orang itu, gerutunya melontarkan makian. Sudah, tak ada waktu menjelaskan, kita harus segera check-in. Anggara kemudian mengalihkan perhatian pada menantunya. Kamu bisa jalan, atau dia dicarikan kursi roda, tidak perlu ayah, saya baik-baik saja. Kai menyengir dengan wajah meringis menyembunyikan kesakitan. Baiklah kalau begitu. Ayo, Nak, lanjut laki-laki parubaya itu, kemudian berbalik dan meraih koper miliknya. Yang lain ikut berhamburan dan segera meraih koper masing-masing dan mengayunkan langkah menuju counter check-in. Termasuk Areta yang langsung beranjak begitu saja meninggalkan suaminya. Bar, Yo, panggil Kai, berniat meminta tolong. Bara dan Aryo yang berjalan menjauh karena malu dengan penampilan Kai langsung menoleh dan tersenyum kaku. Maaf Kai, saat ini kamu bukan temanku, ucap Bara yang langsung berlari ke depan. Sorry, Kai, aku juga sama. Aryo malah lebih cepat berjalan ke depan dengan kaki panjangnya. Dasar tidak setia kawan. Kai bersungut-sungut dan mengalihkan pandangan pada punggung istrinya yang sudah berjalan jauh di depan melupakan keberadaan dirinya dan kopernya. Sayang, teriaknya memanggil. Areta menoleh dan langsung berlari kecil menghampiri suaminya. Maaf, Areta meraih lengan Kai dan membantunya berjalan. Barangmu, oh, tunggu. Areta kemudian berteriak memanggil Aryo dan Bara. Kalian bawakan koperku, perintahnya. Aryo dan Bara akhirnya kembali mendekat dan mengambil masing-masing koper Areta. Membawakan koper wanita itu sambil sesekali melirik dan menertawakan Kai yang berjalan seperti abis sunat. Berani kamu tertawa, mau kupecat? Saya tidak ketawa Miss. Itu suara Aryo, mana ada? Itu suara Bara, Miss. Kamu pikir aku tuli? Itu suara kalian berdua. Coba saja tertawa lagi, kalian kulempar dari atas pesawat. Aryo dan Bara langsung geleng-geleng kepala. Tidak akan, Miss. Kami tidak akan tertawa lagi. Bagus, jangan lagi mengusili Kai, atau, kalian berhadapan denganku, bentaknya sambil memapa suaminya berjalan. Diam-diam Kai tersenyum mengejek kawan-kawannya. Dasar si Kai, jampi-jampi apa yang digunakannya sampai bisa membuat Miss seperti itu. Aryo tercengang-cengang memandangi CEO-nya yang mengurus sahabatnya dengan sepenuh hati. Mungkin Kai sudah sangat berjasa di kehidupan Miss yang lalu, balas Bara sama tercengangnya. Sementara tiga orang tua yang berjalan di depan tersenyum bahagia melihat pasangan pengantin baru tersebut. Terutama Anggara yang sangat bahagia melihat perubahan signifikan pada putrinya. Setelah melakukan boarding pass, mereka semuanya langsung masuk ke pesawat dan duduk pada kursi masing-masing. Kursi kabin first class yang sangat nyaman dan bisa diatur posisinya menjadi tempat tidur. Areta berdampingan dengan Kai di sisi samping dinding pesawat, Anggara bersama Harun di bagian tengah samping pengantin baru, Aryo dan Bara pada kursi kabin sisi sebelahnya, sementara Bu Asih yang juga diminta ikut oleh Dion duduk pada baris belakang. Areta mendudukkan Kai dengan sangat hati-hati pada kursinya dan segera mengatur kenyamanan kursi laki-laki itu. Bagaimana? Sudah sayang, ini sudah nyaman. Yakin? Iya sayang. Terima kasih. Areta mengangguk dan beranjak duduk ke tempatnya sendiri, tapi masih juga berbalik menghadap Kai dan mengurusi suaminya itu. Hal itu tambah membuat jiwa jomblo Aryo semakin meronta-ronta. Hei, sampai kapan kamu mau mengamati mereka? Tegur Bara yang sudah menyamankan diri pada kabin mewah yang tidak pernah terlintas dalam bayangannya, sampai ketemu jodoh, Bar. Semakin kamu melihat mereka, semakin nyesek, Yo. Sudahlah, kita nikmati saja kejombloan hakiki ini, setidaknya kita kecipratan rejeki. Kapan lagi kita ke Swiss gratis sambil duduk di kursi first class begini? Aryo langsung menarik perhatian dari Kai dan Areta pada Bara di sampingnya. Yoi, bro, kamu benar. Aryo melompat-lompat girang di kursinya. Tangannya dengan usil memeriksa semua tombol dan fasilitas di depan kursinya. Wow, ada televisi, bar, ada musik, bisa main game juga kayaknya. Bukannya kamu disuruh memberi kabar pada Dion kalau kita sudah mau berangkat, tanya Bara mengingatkan. Astaga, hampir lupa. Aryo buru-buru mengambil ponselnya dari dalam saku. Cepat telepon. Dion bilang kirim pesan saja. Jari Aryo bergerak cepat mengetik rangkaian kalimat singkat. Bagaimana? Terkirim. Bara mencondongkan tubuh melihat status pesan tersebut.
Belum. Aryo harap-harap cemas menunggu. Ayo terkirim cepat. Aku coba kirim juga. Bara ikut mengetik kalimat yang sama dan sama-sama menunggu. Tepat ketika tanda pesan sukses terkirim muncul, suara pramugari yang meminta agar semua pesawat telepon dimatikan langsung terdengar menggema. Aryo dan Bara langsung menghela napas lega dan mematikan ponsel mereka. Semoga saja Dion berhasil mengelabui si pebinor. Aryo dan Bara sama-sama menoleh melihat kawan dan pimpinan mereka. Semoga Miss sudah tidak berpaling ke lain hati. Ya, semoga. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya. Semoga rezekinya lancar. Amin.